Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Damayanti, NIM 1863045. Di sini saya akan membuat sebuah video menerangkan kekuatan asam dan pH larutan garam untuk menyelesaikan tugas kimia dasar 2. Next. Yang pertama, karakteristik suatu senyawa ada 4. Yang pertama, bisa mempunyai sifat asam atau basa atau netral ketika dilarutkan di dalam air. Yang kedua, kekuatan asam diukur juga berdasarkan pelarutnya, suhu, dan struktur molekul asam. Yang ketiga, kekuatan asam diukur berdasarkan kemampuan senyawa mendonorkan proton. Yang keempat, kita juga akan belajar tentang 3 senyawa, yaitu non-logam hibrida, oxoacid, dan hibrid metal ion. Next. Non-metal hibrida, senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan unsur non-logam. Ada 2 faktor yang menentukan bagaimana proton H+ dapat dengan mudah dilepaskan. Yang pertama, elektronegativitas di non-logam pusat, di mana berdasarkan periode elektron menjadi lebih negatif, maka ikatan elektron terhadap hidrogen akan menjadi semakin polar. Yang kedua, kekuatan ikatan elektron terhadap hidrogen semakin ke bawah, ikatannya akan semakin panjang dan menjadi lebih lemah, sehingga H+ akan lebih mudah dilepaskan, seperti pada contoh asam hidrolik, di mana Hf kurang dari HCl, kurang dari HBr, dan kurang dari HI. Next. Oxoacid, senyawa yang terdiri dari atom hidrogen, oksigen, dan elemen semua oxoacid atom hanya akan berikatan dengan atom O. Panjang ikatan tidak jadi penentuan kekuatan asam. Oxoacid ada 2, oxoacid dengan jumlah atom O yang sama dan oxoacid dengan jumlah atom O yang berbeda. Pada oxoacid dengan jumlah atom O yang sama, maka semakin meningkat keelektronegatifan elektron, maka kepolaran oksigen terhadap hidrogen semakin meningkat, yang mengakibatkan atom H+ menjadi mudah untuk terlepas. Sedangkan oxoacid dengan jumlah atom O yang berbeda, itu semakin banyak atom O, maka pergeseran kerapatan elektron semakin besar, dan ion H+ lebih mudah untuk dilepaskan. Next. Kita akan membahas tentang oksida. Oksida adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya 1 atom oksigen dan unsur yang lain. Oksida dapat diklasifikasikan yaitu asam, basa, dan aromatik. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Sedangkan basa oksida adalah suatu oksida yang bereaksi dengan air
membentuk basa. Oksida larutan amphoter. Larutan amphoter bisa menjadi asam dan basa. Next. Reaksi asam dan basa oksida. Reaksi antara asam oksida dan basa dan reaksi antara basa oksida dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Seperti reaksi di samping. CO2 itu adalah asam oksida bertemu dengan basa, yaitu 2NaOH aqueous menjadi Na2CO3 aqueous berupa garam dan H2O berupa air. Seperti ini. Asam oksida dan basa, asam oksida dan basa menjadi reaksi akan menjadi garam dan air, berupa garam dan air. Sedangkan basa oksida dan asam akan membentuk garam dan air seperti ini. Basa oksida itu BaO dalam solid jika direaksikan dengan 2HNO3 berupa asam akan membentuk garam yaitu berupa BaNO3 2 dan aqueous plus H2O air. Jadi reaksi antara asam basa normal reaksi antara asam oksida dan basa oksida dengan basa dan basa oksida dan asam akan membentuk garam dan air. Next. Sifat asam dan basa dari larutan garam. Garam adalah senyawa ionik yang dibentuk dari reaksi antara asam dan basa. Karena garam terdiri dari 2 ion. pH larutan bisa dipengaruhi oleh kation dan anion, atau bahkan keduanya larutan garam bisa bersifat netral, asam, dan basa. Klasifikasi sifat asam dan basa berdasarkan jenis larutan garam. Yang pertama, larutan netral dibentuk dari asam dan basa kuat. Ion yang dihasilkan tidak bereaksi dengan air. Kedua, larutan asam dibentuk dari asam kuat dan basa lemah menghasilkan anion yang tidak reaktif. Yang ketiga, larutan amfiprotik dibentuk dari asam poliprotik dan basa kuat. Keasaman diukur dengan Ka dan Kb. Yang keempat, larutan basa dibentuk dari asam lemah dan basa kuat menghasilkan kation yang tidak reaktif. Yang kelima, larutan garam dari larutan asam anion dan basa lemah anion. Dibuat dari asam lemah dan basa lemah, keasaman dipengaruhi nilai Ka dan Kb. Next. Contoh-contoh sifat asam dan basa dari nilai larutan garam. Nih, ketika pembentukan asam kuat dengan basa pembentuknya kuat, maka sifat larutan akan netral. Contohnya NaCl dan K2SO4. Ketika asam pembentuknya kuat dan basa pembentuknya lemah, maka sifat larutannya berupa asam. Contohnya NH4Cl dan AlCl3. Yang keempat, ketika asam pembentuknya lemah, sedangkan basa pembentuknya kuat, maka sifat larutannya berupa basa.
Contohnya NaCH3COOH dan KCN. Ketika asam pembentuknya lemah dan basa pembentuknya lemah, maka sifat larutannya bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa. Contoh, NH4CH3COO dan NH4-2CO3. Next. Cara menentukan pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Di sini terdapat reaksi antara NH4CN aqueous menjadi NH4+ aqueous plus Cn- aqueous. Reaksi pertama yaitu NH4 aqueous plus H2O menjadi NH3 plus H3O plus. KaFONH4 yaitu Kw per Kp dari NH3 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 14 per Kp-nya yaitu 1,76 kali 10 pangkat min 5 menjadi 5,7 kali 10 pangkat min 10. Reaksi kedua yaitu Cn-. Plus H2O menjadi HCN plus OH-. Kp of Cn- yaitu Kw per Ka of HCN. Kw itu ketetapannya, jadi 1 kali 10 pangkat min 14 per Ka-nya 6,2 kali 10 min 10. Pangkat min 10 menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 5 per Kp kurang dari lebih dari Ka kan Kp lebih dari Ka. Kp of Cn ini kan lebih dari Ka ini yang NH4, maka NH4Cn jauh lebih basa karena lebih basa. Next. Cara menentukan pH dari larutan garam yang menghasilkan anion amphoter. Ini. Di sini ada reaksi antara Na2HPO4 menjadi Na plus HPO4 2-. Reaksi pertama, HPO4 2- plus H2O menjadi PO4 3- plus H3O plus. Reaksi kedua, HPO4 2- plus H2O menjadi H2PO4 plus OH-. Ketika reaksi pertama dan reaksi kedua itu Ka-nya HPO4 2- menjadi 4,2 kali 10 pangkat min 13. KaH2PO4- yaitu 6,3 kali 10 pangkat min 18 dan menjadi KbHPO4 2- yaitu antara Kw per KaH2PO4- itu berupa 6,3 kali 10 pangkat min 8-nya. Jadi Kw-nya kan udah ketetapan 1 kali 10 pangkat min 14 per 6,3 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 7. Karena Kb lebih besar dari
KaHPO42- kan Kp-nya 1,6 kali 10 pangkat min 7, sedangkan Ka-nya 4,2 kali 10 pangkat min 13, maka bersifat basa, dan Na2HPO4 ini adalah merupakan solution is basa. Tipe-tipe larutan penyangga asam. Larutan penyangga yang dibuat dari asam lemah dan basa konjugat. Sedangkan larutan penyangga basa yaitu larutan penyangga yang dibuat dari basa lemah dan asam konjugat. Beberapa contoh larutan penyangga asam dan pasangan konjugatnya yaitu fosforik acid H3PO4 dan potasium fosfat KH2PO4. Yang kedua, oxalic acid H2C2O4 dan disodium oxalat Na2C2O4. Yang ketiga, carbonic acid H2CO3 dan sodium karbonat NaHCO3. Yang keempat, amonia NH3 dan amonium chloride NH4Cl. Selanjutnya, persamaan Henderson-Hasselbalch. Perhatikan campuran garam NaA dan asam lemah Ha. NaA solid menjadi Na aqueous plus amin aqueous. Ha reaksi bolak balik yaitu H plus amin. Ka itu diketahui rumusnya H plus kali amin per Ha. Sedangkan kita mencari H plus dari asamnya, maka kita mencari pH, maka rumusnya berubah menjadi Ka kali Ha per amin, begitu. Dan rumus awalnya Ka sama dengan H plus kali amin per Ha. Karena kita mencari pH, maka Ka sama H plus sama dengan Ka kali Ha per amin. Seperti itu. Rumus ini kita turunkan menjadi min log H plus sama dengan min log Ka min log Ha per amin. Min log Ha sama dengan min log Ka plus, kan ini min, plus menjadinya plus Ha per, karena ini tadi Ha per A terus dibalik menjadi A per Ha, maka menjadi plus log amin per Ha. Terus pH sama dengan pKa plus log A per Ha. Maka persamaan Henderson-Hasselbalch yaitu pH sama dengan pKa plus log basa konjugat plus dibagi asam. pKa sama dengan min log Ka. Gitu. Next. Buffer capacity. Buffer capacity adalah kemampuan buffer dalam menjaga pH. Faktor yang mempengaruhi buffer capacity adalah absolute dan relative concentration.
Semakin tinggi konsentrasi buffer, maka kemampuan buffer akan semakin tinggi, dipengaruhi dari rasio perubahan asam dan basa. Semakin sama konsentrasi asam dan basa, maka kapasitas semakin besar. Buffer range tentang pH, di mana pada pH beberapa buffer dapat efektif apabila rasio asam dan basa itu lebih jauh dari nilai 1, maka buffer tersebut kurang efektif sehingga kapasitas buffer menjadi rendah. Jadi ketika rasio asam dan basa itu jauh dari nilai 1, maka buffer itu kurang efektif. Itu buffernya itu rendah, itu mempunyai kemampuan efektivitas pada plus minus 1. Jadi efektif itu ketika plus atau minus dari 1. Itu. Jadi ketika jauh dari nilai 1, maka buffer itu kurang efektif. Dan ketika mendekati 1 atau kurang atau lebih dari 1, itu kemampuan buffer itu lebih efektif. Buffer mempunyai korelasi dengan komponen dan konsentrasi buffer. Next. Kesetimbangan larutan. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya masuk sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampurkan dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut insoluble, maka senyawa tersebut akan mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat berlarut. Konstanta hasil kali kelarutan, yaitu KSP. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kelarutan KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai secara umum. Konstanta hasil kali atau KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan larutan senyawa ionik yang sedikit. KSP hanya bergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Kita dapat membandingkan nilai Q dengan K agar gram dapat diprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Endapan akan terbentuk jika Q lebih dari KSP atau lewat jenuh. Jadi ketika Q nilainya itu lebih besar dari KSP, maka akan terbentuk garam, akan terbentuk endapan atau bisa disebut lewat jenuh. Dan tidak akan terbentuk endapan itu ketika Q sama dengan KSP atau jenuh. Jadi ketika nilai Q itu sama dengan KSP, maka tidak akan terbentuk endapan atau bisa disebut dengan jenuh. Q kurang dari KSP itu tidak jenuh. Itu juga tidak akan terbentuk endapan kalau nilai Q kurang dari KSP atau bisa disebut tidak jenuh. Next. Kesetimbangan ion. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan 2 atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Semua ion kompleks mengikuti teori Lewis.
ion logam bertindak sebagai asam Lewis, menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis, menyumbangkan pasangan elektron. Logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks ion, dan kelarutan endapan, yaitu ligan meningkat kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.